Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di hari Rabu 11 November 2020. Wah, ini tanggal cantik ya. Tanggal 11/11/2020. Kalau di aplikasi beberapa belanja online ini menjadi hari diskon, hari belanja nasional. Selamat menikmati diskon nasionalnya. Selamat berbelanja secara online kalau ada uangnya. Oke, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, di hari Rabu kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10 sesuai bacaan leksioner yang ditetapkan oleh Sinode GKJ untuk hari ini. Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Saudara yang terkasih, ada pepatah. Sebenarnya bacaan kita cukup mudah untuk dipahami, tapi tidak apa-apa, kita coba renungkan sekali lagi. Ada pepatah dalam bahasa Indonesia, jangan jadi kacang lupa pada kulitnya. Jangan seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Kita tahu pepatah ini mengingatkan kita supaya kita tidak lupa jati diri kita siapa, identitas kita siapa. Bagi mereka yang mungkin secara martabat status sosial yang tadinya tidak ideal, kemudian karena pekerjaannya atau karena sesuatu yang lain, kemudian status sosialnya naik, status sosialnya membaik, sehingga kemudian pepatah ini mengingatkan supaya tidak lupa akan jati dirinya, karena toh martabat, harta atau status sosial suatu saat akan hilang gitu ya, dengan sendirinya atau tanpa diduga. Sehingga pepatah ini mengingatkan kita supaya kita tidak lupa siapa diri kita, hakikat manusiawi kita yang tidak bisa tanpa orang lain, misalnya begitu. Nah, bacaan kita kayak semacam mengingatkan kita sedemikian rupa melalui pepatah ini juga, bahwa pada hakikatnya panjenengan dan saya dan siapapun itu adalah hamba. Hamba siapa? Hambanya Allah. Jadi hamba Allah. Ini hamba Allah ini ternyata bukan cuma istilah atau sebutan bagi mereka yang berjabatan pendeta atau evangelis atau penginjil atau gembala sidang, tetapi juga siapapun, panjenengan dan saya, mau jemaat biasa, mau majelis atau tidak, mau penatu atau diaken, siapapun adalah hamba Allah. Hamba Allah yang harus setiap saat melayani Allah melalui kehidupan sehari-hari, melalui orang-orang yang kita cintai. Jadi mau capek atau tidak, mau total atau tidak, kita itu adalah hamba Allah yang harus melayani Allah setiap saat. Nah, persoalannya Bapak Ibu dan saudara, kadang-kadang kita kemudian mempraktekkan soal hamba Allah ini dalam kehidupan kita sehari-hari tidak mudah. Bagi kita kadang-kadang kan memang butuh sebuah penghargaan ya. Penghargaan yang tidak melulu soal uang, tetapi paling tidak diucapi terima kasih lah. Kalau misalnya kita habis menolong, matur nuwun, tidak kemudian habis ditolong, kita habis menolong orang lain yang ditolong itu kemudian ngeloyor aja pergi. Syukur ngeloyor pergi, yang nggak ngomong apa-apa. Kadang-kadang habis ditolong malah marah-marah gitu, seolah-olah pertolongan kita itu tidak pas atau bagaimana. Nah, kadang-kadang itu yang membuat sulit untuk kita menghayati atau mempraktekkan bagaimana status kita yang sebenarnya adalah hamba Allah. Jadi ini kayak semacam penyeimbang. Setelah sekian banyak ayat, khususnya dalam bacaan Injil atau dalam kitab Injil, keempat kitab Injil yang lain mengingatkan kita bahwa dan membombong kita, menaikkan harga diri kita, juga menaikkan citra diri kita bahwa kita itu adalah anak Allah, kita itu adalah sahabat Allah, kita itu adalah saudara Allah gitu. Saudara Tuhan yang kemudian menaikkan bahwa panjenengan dan saya berharga. Nah, supaya kita kemudian tidak jatuh pada kemaki kepada Tuhan yang kemudian memposisikan Tuhan yang kemudian seolah-olah di bawah kita, yang bebas mau kita suruh apa saja, ayat ini nampaknya kemudian menjadi penyeimbang. Ayat Lukas 17 ayat 7 sampai dengan 10. Penyeimbang yang mengingatkan kita siapa hakikatnya panjenengan dan saya. Jangan sampai kita kemudian ranyak kepada Tuhan, ranyak kepada Gusti Allah. Nah, sekali lagi ini kalau dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya susah gitu. Kadang-kadang tidak mudah. Sebagai seorang hamba yang
mungkin tidak akan pernah atau jarang-jarang mendapatkan penghargaan ucapan terima kasih gitu. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangga, sudah masak, yang masak tidak diterima kasih, tidak dikasih ucapan terima kasih, sudah masak gitu, tapi malah masaknya kurang uyah, misalnya sudah dibuatin kopi malah dibilang kopinya kurang manis dan sebagainya. Nah ini kemudian mengingatkan kita, ya tidak apa-apa, tidak perlu kita kemudian sakit hati, toh kita hamba yang melayani Tuhan melalui keluarga kita, misalnya kayak gitu. Nah, jadi ini kayak semacam mengingatkan kita, ya tidak perlu marah lah kalau kemudian orang lain, sekalipun ya wajar loh, misalnya saya kayak gitu kan juga sakit hati, tapi ini mengingatkan kita siapa sebenarnya kita di hadapan Tuhan, hamba melalui orang-orang yang kita cintai atau orang-orang sekitar kita melayani Tuhan. Neng, Bapak Ibu dan Saudara, bagi kita yang sudah dilayani, tidak ada salahnya mengucapkan terima kasih. Ya, jadi ini juga sebagai penyeimbang dan penyemangat bagi mereka yang sudah melayani kita. Nah, selamat menghayati bahwa panjenengan dan saya seorang hamba Tuhan, hamba Allah, yang mungkin akan senantiasa kecewa secara manusiawi, tapi berbahagialah kita didaulat sebagai hamba Tuhan yang melayani Tuhan melalui orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dan sejahtera dan persekutuan kekal menyertai saudara sekalian. Amin.